ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama membaca arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Maleakhi 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul dan pada prinsipnya
Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Semua saudara Tuhan, saudara kami yang luar biasa. Apa kabar saudara? Saya percaya kabar kita luar biasa karena Tuhan begitu baik bagi saudara dan saya. Amin. Saya percaya juga karena kerinduan akan Tuhan kita ada di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, boleh kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dengan mengucap syukur Tuhan, kami datang kepadamu. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami mau bawa hidup kami pagi ini di hadapan-Mu.
Dan kami percaya Tuhan sudah melayakkan kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami bersyukur buat penebusan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Engkau satu-satunya tujuan kami yang kami sembah pagi ini Bapak. Biar mata kami boleh tertuju kepada Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini tidak kurang sesuatu apapun, supaya kami boleh bersama-sama memuji meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur dalam nama Yesus yang siap beribadah pagi ini berkat bersama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Kaulah Raja kami. Sama-sama kita katakan Yesus kami puja, amin. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu,
Yanarabo, Dialah Raja Yanarabo, di atas segala raja. pujilah namamu. Layaklah segala bangsa menyembahmu Tuhan. Hormat, pujian kami naikkan untukmu. Ya Yesus, ya Tuhan Yesus. Yesus, Engkau layak Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sambil kita bangkit berdiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak segala bangsa. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak layaklah segala bangsa. Amin, amin. Ini iman kami. Setiap lutut bertelut kepadamu, percaya kepada
Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang layak disembah ya Tuhan. Engkau layak dimuliakan, Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih-Mu yang boleh kami terima Tuhan. Sungguh besar cinta-Mu yang boleh kami terima Tuhan hingga pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu mengalir pada pagi hari ini. Buat setiap orang yang ada ibadah ini Tuhan, menyaksikan ibadah secara online ya Tuhan. Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami bersyukur Tuhan kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena cinta-Mu ya Bapa. Bapa terima kasih. Kami terus mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami. Mengutamakan Engkau dalam segala hal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa kamilah orang-orang yang Engkau percaya buat hidup kami Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Yang sudah Engkau pilih, sudah Engkau tetapkan mereka Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat Pak Niko dan Ibu Hermin Tuhan sebagai gembala kami Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Anugerah-Mu tercurah buat hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu, kesehatan yang sempurna Engkau berikan buat hamba-Mu ini ya Bapa. Begitu Tuhan buat para wakil gembala yang ada Engkau berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Gembala Rayon kami, buat Ibu Sastra dan keluarga Engkau berkati Tuhan, dan jajaran Engkau berkati, serta pimpin hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami tempat ini Tuhan, Ibu Susi ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna, Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Terus Tuhan anugerah-Mu tercurah, kesehatan yang sempurna, kekuatan yang baru Engkau berikan selalu buat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna buat hamba ini Tuhan. Bahkan buat keluarga besarnya juga ya Bapa. Buat wakil gembala yang ada Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Boleh Unity mendukung Ibu Gembala kami tempat ini Tuhan. Agar visi misi-Mu terjadi di gereja ini, di kota, bahkan di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat yang terlibat dalam pelayanan GBI Palanjati, kami yang ada Tuhan, guru sekolah minggu, gembala kuliah ada Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat daerah di kami tinggal Tuhan, daerah Cinere, Depok dan sekitar Engkau berkati ya Bapak, serta pemimpin Depok Engkau berkati, pemerintahan Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat jemaat-Mu yang GBI Palanjati Tuhan, Engkau berkati Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang punya beban berat Engkau angkat beban mereka ya Tuhan. Sukacita Allah turun atas mereka Tuhan Yesus. Ekonomi keluarga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu Tuhan yang sebentar kami menyelesaikan ibadah ini Tuhan, untuk memberikan sesuatu yang luar biasa buat kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang diberikan kepada kami Tuhan berasal daripada-Mu ya Bapa. Hingga kami boleh diberkati oleh Engkau secara rohani di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang siap lebih lagi memuji Tuhan boleh angkat tangannya. Dua-duanya saudaraku, sambil tepuk tangan bagi Tuhan. More
presence to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Hallelujah! Jesus, you are Savior of my soul. Forever and ever I give my presence to you. Jesus, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my presence to you. And forever and ever I give my presence to you. Amen. And forever and ever I give my presence to you. Hallelujah. Come on, berikan tepuk tangan. Haleluya. Hari-hari ini gereja Tuhan akan bangkit, amin. Amin. Sekali lagi boleh angkat tangannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Boleh lihat kiri kanannya, ada sukacita enggak? Amin. Kemenangan. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan. Amin. Hanya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Sebab kemenangan telah diberikan. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan. Umatnya dipulihkan, bersoraklah. Keurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kita janjinya bagi kemuliaan. Mari maju bersama Tuhan. Maju berperang, umat pemenang. Bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Ini saatnya saudaraku. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan. Umatnya dipulihkan semua. Amin. Amin. Keurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan. Mari maju bersama Tuhan sekali lagi. Maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang bersama Tuhan pasti menang. Umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi dengan iman, sorakan haleluya. Kami
Kami percaya Tuhan akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Satu kerinduan-Mu Tuhan, demikian juga kerinduan kami. Berkeluarga-keluarga kami Tuhan, yang belum mengenal, yang belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan banyak orang di luar sana, biar mereka boleh mengenal Tuhan. Kami adalah pemenang karena Tuhan yang memberikan pemenang bagi gereja Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sebentar kami akan membaca Mazmur 91, kami percaya. Urapi Tuhan firman ini lebih lagi. Supaya firman itu boleh masuk di dalam hidup kami. Dan itu terjadi dalam hidup kami. Dengan iman kami akan membacanya. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan melekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh pada batu. Singa dan ular juga akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan melindunginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Ia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyatakan Dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, haleluya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, Kau pembela kami yang luar biasa Tuhan. Tidak ada Tuhan Yesus, Engkau ada di pihak kami senantiasa. Oh, dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan. Silakan duduk kembali saudaraku. Oh, Yesus yang beri kekuatan,
Tuhan, ku percaya. Amin. Aku percaya. Oh raba sana. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Tuhan, ku percaya. Saudara percaya? Kami berbahagia di dalam-Mu Tuhan. Lembah air mata, aku percaya. Oh, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku boleh sekali lagi, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, sekali lagi dengan hormat saya undang bangkit berdiri. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Oh, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi. Haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kami percaya Tuhan, buat GPI Pangkalan Jati kemenangan sudah Engkau jamin ya Tuhan. Sehingga kami dapat hidup lebih daripada pemenang. Dan kami selalu dibela oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini gereja kami memberikan buah sulung. Sehingga kami semua dapat hidup berlimpah-limpah. Karena korban kami kepada Tuhan ada korban yang membawa harum Kristus. Kami percaya kami dengan ketaatan kepada firman Tuhan, maka kami akan memperoleh berkat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kalau tadi di pintu gerbang kami katakan saudara sudah berlimpah-limpah. Saya percaya kita semua akan hidupnya berkelimpahan sesuai firman Tuhan. Siapa yang percaya kepada Yesus pasti hidupnya berkelimpahan. Oh, rala. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Hari ini kita memberikan buah sulung sebagai korban
sebagai korban, kita sebagai anak Allah. Oleh karena itu kita harus berterima kasih bahwa Allah sudah menyertai kita sampai detik ini. Jadi hari ini ada buah sulung. Ada tadi amplopnya? Amplop yang diberikan kepada kita semua jemaat, dan buah sulung inilah yang akan diberikan kepada Tuhan. Kalau kita lihat bahwa ada di Kedar juga ada Isra Miraj, banyak sekali korban-korban di sana. Saya percaya di tempat ini juga akan terjadi kelimpahan. Saya minta dibantu oleh mitra doa saya, Ibu Yeni. Dia sering memberi buah sulung. Ayo Bu Yeni. Wah, saya dulu dari miskin rasanya. Sepertinya enggak ada orang miskin yang lebih dari saya. Tapi saat ini kami merasakan dapat kelimpahan. Ketika ada bulan 2 diberikan buah sulung, saya berdoa, Tuhan gimana, saya ini kan janda. Jadi saya pikir dapat uang dari mana Tuhan. Tapi Tuhan terlalu baik, saudara. Mendengar doa saya, rumah saya bisa dikontrakin, ada yang nyewa. Padahal iya persis tanggal 8 nanti pembayaran. Saya kan luar biasa, yang penting adalah hati. Kalau hati Ibu Yeni juga dites, demikian juga saya, saudara. Saya jadi jangan pembicara tapi bohong, nggak boleh. Saya harus pembicara tapi benar-benar mendapatkan rema di dalam kehidupan saya. Jadi saya sebentar lagi diberkati Tuhan. Saya bilang saya akan memberikan perpuluhan. Mari saudara, buah sulung saudara hari ini. Maka dari itu saudara, yang penting adalah hati. Saya ingat donatur kita ya, waktu suruh beli tanah, nggak punya uang, tapi dia berani bayar. Sesudahnya di Tuhan itu menggantikan berlimpah-limpah sampai saat ini. Gereja kita masih hidup, luar biasa. Adakah hati yang kemurahan? Karena kita memberikan kepada Tuhan, itu yang punya itu semua Tuhan. Beri dengan hati yang murah. Ketika hati yang murah berbicara, maka uang itu berlimpah-limpah. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ini tentang buah sulung, saudara. Mungkin enggak ada ya, ada enggak? Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Kalau harta dapat tiba-tiba lupa tuh sama Tuhan. Padahal saudara adalah anak Tuhan. Saudara adalah anak Bapa Sorgawi. Oleh karena itu saudara mesti ingat. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Wih, puji Tuhan. Saudara-saudara pasti akan menerima. Kalau dapat harta, janganlah ingat jalan-jalan. Tapi ingat juga Tuhan. Jalan-jalan boleh, itu kuasa menikmati. Tetapi ada kemurahan hati kepada Tuhan. Karena pada saat kita memberikan perpuluhan, memberikan itu, maka banyak orang makan. Maka orang yang miskin bisa dipulihkan, bisa mendapatkan makanan. Puji Tuhan, hari ini
Saya akan berbicara tentang hidung ya. Masuk ke dalam khotbah. Tadi hanya untuk persembahan sulung. Panca indera rohani tentang hidung, saudara. Kalau saya yang pertama adalah telinga. Apakah saudara-saudara sudah membaca Alkitab tiap hari? Supaya tajam, supaya peka, bukan untuk keuntungan saya, tapi untuk saudara-saudara sendiri. Saudara akan semakin peka, semakin tajam akan firman Tuhan, mendengar suaranya Tuhan ya. Kemudian yang kedua adalah mata. Bagaimana saudara memakai mata jasmani ketika saudara sudah menerima Tuhan Yesus. Saudara jangan pakai mata jasmani, harus pakai mata rohani. Waktu itu saya bersaksi tentang mantu saya yang kakinya ada benjolan. Tapi karena mata rohani Tuhan pulihkan luar biasa saudara. Yang ketiga adalah mulut saudara. Ketika saudara bisa menjaga mulut dalam hidup saudara, berkat Abraham akan tercurah. Luar biasa saudara. Abram mula-mula namanya Abram, dirubah menjadi Abraham. 25 tahun, saya percaya saudara-saudara akan berubah. Tapi 5 tahun udah bisa berubah kayak Abraham. Jadi mulut saudara adalah mulut firman. Jadi dikatakan bahwa ada pohon tarbantin kebenaran, di mana saudara pada saat masa-masa pudar, mulut saudara sedang diuji. Amin. Saudara pernah merasakan ada rasa semangatnya pudar ya. Saudara masuk ke satu gerbang pujian, pakai jubah kebenaran, nyanyi saudara, lebih banyak nyanyi daripada ngomel ya. Itu kalau kita menghadapi masa-masa pudar ya. Yang ketiga ini hari ini kita bicara tentang hidung. Wah, hidung juga punya arti yang luar biasa di dalam hidup kita ya. Ada 2 masalah, saya akan bercerita tentang Habel dan Kain. Kebetulan saya guru sekolah minggu, jadi cerita Habel dan Kain itu sering saya sudah tahu ya. Tetapi hari ini kita pelajari detik-detik di mana si Habel didengar suaranya sama Tuhan. Diindahkan dikatakan. Diindahkan itu artinya didengar. Saudara mau didengar suaranya. Doa hari ini, Tuhan tolongin saya sakit Tuhan. Tuhan Engkau sembuhkan saya. Tuhan mendengar. Karena apa? Habel adalah orang benar. Amin. Saudara kalau menjadi orang benar, doanya cepat dijawab oleh Tuhan. Saya kemarin ini berdoa, setiap berdoa selalu kok cepet amat ya. Mama kalau dapat jawaban Tuhan, cepet. Kalau saya kok nggak dijawab-jawab, gimana tuh anak saya? Terus saya bilang, iya kalau Habel itu didengar, cepat didengar oleh Tuhan. Kenapa? Dia hidupnya benar saudara. Kalau hidupnya nggak benar gimana? Yang namanya Kain, hidupnya nggak benar, suruh doa susah, suruh apa-apa susah. Kalau saya bilang doa nanti marah. Saya percaya di sini nggak ada saudara. Amin. Saudara semua baik-baik, semua pendoa yang luar biasa. Sehingga doanya diindahkan. Ketika si Habel itu berdoa, betul-betul diindahkan. Dan dikatakan, Habel itu pintar cari perkenanannya Tuhan. Dia ngerti kalau Tuhan itu senang. Demikian juga tadi persembahan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara sudah tahu yang nyenengin Tuhan,
Kenapa saudara cari-cari yang tidak menyenangkan Tuhan? Pastilah saudara mencari perkenanan Tuhan. Ketika mendapat perkenanan Tuhan, doa saudara banyak sekali yang dijawab. Doa langsung dijawab, luar biasa saudara. Ketika saudara memposisikan dirinya kepada Habel, orang benar itu. Mau berubah sehingga jadi Sarai berubah jadi Sarah. Itu 25 tahun. Tapi sekarang saya sudah berubah. Sudah menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan ya. Di situ dikatakan ada doa hubungan, bergaul erat. Habel itu bergaul erat dengan Tuhan. Doanya cepat dijawab saudara. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Pendoa pasti sudah hafal, doa orang benar sangat besar kuasanya. Tapi saudara-saudara, rumah doanya harus rajin. Doanya harus tiap ada doa selalu ikut. Itu namanya murid sejati. Kemarin kita doa pengerja dikatakan ada murid sejati. Saya percaya nanti kita semua menjadi murid-murid yang sejati. Kalau murid-murid yang suka bolos, pasti pasti nggak naik kelas. Amin. Sudah pasti ya. Mari kita yang kedua adalah si Kain. Kain itu dia tahu kalau memberikan yang Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dia itu pemelihara ternak sehingga dia juga memberikan yang terbaik, ternak yang terbaik. Tetapi dikatakan di sini tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Si Kain itu kan gak suka doa, keinginan dagingnya kuat saudara. Gampang marah, gampang sombong, tidak bisa menjaga hati. Maka akhirnya dia nyeret kemudian adiknya dibunuh. Adakah yang mendengar berita-berita seperti ini? Adik sendiri bisa dibunuh karena gak suka doa. Karena penguasaan diri tidak bisa lulus, marah, kesel sama si adiknya. Akhirnya adiknya dibunuh. Siapa yang salah? Tetap Kain. Pada saat Tuhan tahu si Kain ini membunuh adiknya, Kain ini juga takut. Aku habis membunuh, pasti dibunuh orang. Lalu diberikan tanda oleh Tuhan supaya jangan dibunuh. Dia sudah membunuh, pasti orang yang tabur tuai, pasti tuai. Tetapi Kain itu diberi tanda oleh Tuhan. Begitu sayangnya Tuhan, anak nakal pun masih diberikan pertobatan. Kalau kita ingat legowo, saya bilang, saudara, Tuhan itu lebih dari legowo, saudara. Aduh, sudah bunuh. Kalau aku jadi Tuhan, aduh gimana jawabannya ya. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan membuat Kain tetap bisa hidup. Kain itu sudah bunuh juga tetap hidup. Supaya ada pertobatan sejati. Amin. Saya percaya. Kita akan masuk kepada keharuman. Keharuman itu kita bisa mencium ya. Kalau di situ ada orang yang jualan sate babi ya, lagi manggang, bakar harum rasanya. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu menyatakan kepada anak-anaknya bahwa harum Kristus ada di dalam hidupnya. Luar biasa saudara, kita masuk di dalam penciumannya Tuhan. Penciumannya Tuhan itu
lebih tajam daripada penciuman manusia. Kok tahu ya si Kain dan Habil, yang satu diindahkan doanya, satunya enggak diindahkan doanya. Penciuman Tuhan itu tahu loh, kalau saudara bikin dosa, saudara bikin baik, pasti Tuhan itu nyium. Oh, si ini nakal nih, gitu loh. Jadi saya akan menceritakan juga bagaimana itu orang yang cari perkenanannya Tuhan, cari perkenanannya Tuhan supaya doanya dijawab. Amin. Amin. Seperti ngantuk semua. Jadi itu cucu saya yang paling kecil itu si Abiatar, dia paling senang dekat mamanya. Mamanya katanya, mama sakit. Terus langsung bawa kayu putih, bawa didoain gitu. Jadi si mama itu sayang banget tuh sama si yang kecil. Yang gede nggak tahu kemana lagi belajar kali. Jadi saya percaya di sini pasti tahu memperkenankan Tuhan. Wow, harum Kristus yang luar biasa. Saudara pinter-pinter cari perkenanannya Tuhan. Yang pertama adalah keharuman yang dapat mengubah keputusan Tuhan. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ada persembahan yang harum loh. Berarti kalau saudara memberikan persembahan dicium tuh sama Tuhan. Wah ini harum. Wah nggak punya duit juga ngasih, berarti harum. Wah luar biasa saudara. Dikatakan di sini persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dari sejak kecil, sudah dari sononya, pengennya jahat. Ini firman Tuhan. Jadi kalau di gereja gimana? Aman-aman, damai sejahtera. Ya puji Tuhan, ada sih damai sejahtera, ada sedikit-sedikit lah. Jadi kalau kita harum Kristus, itu dicium oleh Tuhan. Saya percaya kehidupan saudara, nakal sama enggak, itu adalah Tuhan yang mencium. Oh, Ibu Yeni tadi baik-baik. Dia sering berdoa syafaat, jadi sering minta ampun. Berarti harum Kristus keluar, amin. Coba kita tidak ada harum Kristus, doa bertahun-tahun gak dijawab saudara. Ternyata saya sering mengindahkan Tuhan ya. Di sini dikatakan bahwa harumnya Kristus, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini kejadian adalah Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ada air bah. Air bah itu tercurah di dalam manusia yang ini sebetulnya timbul niat jahat ya. Itu sejak kecil saudara sadar. Kalau disuruh ke kanan, ke kiri dia. Itu manusia tuh kayak gitu. Makanya dikatakan manusia itu telah bejat dan telah hilang kemuliaan Allah. Makanya kalau kita mau jadi kemuliaan Allah itu tidak hilang, seperti gembala sidang kita, dia pintar sehingga baca firman-Nya kuat, menyembahnya kuat, sehingga perkenanan Tuhan itu terjadi. Saya percaya kita akan terjadi, berubahlah mari, supaya kita ada harum Kristus. Supaya apa? Tidak dihukum seperti Nuh, air bahnya. Tapi setelah mencium ada
harumnya Kristus, maka Tuhan Yesus bilang, ya Tuhan, nanti aku berikan pelangi, aku berjanji gak mau mengulang-ulang seperti ini. Tapi saudara, marilah kita belajar cari perkenanan Tuhan. Sejak kecil cenderung jahat. Oke. Saudara bilang, saya lebih suci, saya lebih baik. Tapi firman Tuhan bilang, dari kecil sebetulnya jahat. Cuman kita banyak berubah. Banyak berubah itulah membuat doanya bisa dijawab. Amin. Saya percaya semua orang yang ada di GBI Pangkalan Jati adalah orang-orang benar. Amin. Doanya seperti doa Habel. Pintar mencari perkenanannya Tuhan. Yang kedua adalah keharuman yang membuat perkenanan Tuhan. Yeskiel 20 ayat 41. Seperti pada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu. Pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Amin. Jadi kalau kita itu mempersembahkan kepada Tuhan harum terus, maka itu membuat perkenanannya Tuhan. Luar biasa saudara. Ketika saya lihat di gereja ini, ketika saya ditinggalkan Pak Handi 3 tahun yang lalu, saya lihat gimana. Sepertinya dulu Pak Handinya juga sakit lagi. Jadi tidak fokus kepada Tuhan. Saya bingung kayaknya apa yang harus saya lakukan. Tetapi ketika saya melakukannya, Roh Kudus selalu menemani saya sampai detik ini. Jadi di sini dikatakan keharuman yang membuat perkenanan Tuhan. Kalau saya pergi ke sekretariat yang di Kapel, saya bilang gedung ini luar biasa. Tuhan memberikan tanpa kita membayar sewa. Jadi kan luar biasa saudara, kita menikmati gedung yang luar biasa. Kita buat gedung ini menjadi harum Kristus. Jadi keluar harum Kristus itu dari situ. Saya percaya pasti nanti suatu kali saya akan melihat gedung Kapel akan terkenal di mana-mana karena harum Kristus ada di sana. Amin. Oleh karena itu saya bilang sama guru sekolah minggu, nanti bikin Rabu Gembira. Jadi dari kecil sudah diajarin menyembah, karena yang namanya Gembala Sidang mengatakan bahwa kita harus menjadi sembahyang. Artinya dari kecil udah biasa menyembah. Saya percaya daripada pergi jalan-jalan mall keluar duit banyak, pergi ke Kapel bisa menyembah Tuhan. Haleluya, luar biasa. Harum Kristus itu ada keluar dari Kapel, sehingga Kapel itu akan menjadi harum Kristus. Sama kesembuhan ilahi. Sakit, datang ke Kapel, ada kesembuhan ilahi. Tidak usah takut bahwa Tuhan selalu menyembuhkan. Dia adalah Jehovah Shammah, Jehovah Jireh. Wah, banyak sekali. Jehovah Shalom. Oleh karena itu saya percaya semua orang nanti kalau sakit dibawa ke Kapel. Kenapa? Ada harum Kristus. Harum Kristus itu muncul di tengah-tengah ibadah hari biasa atau hari Minggu. Dan di sini dikatakan yang nomor 3, keharuman Kristus dalam pelayanan. Tetap 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah
yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami Ia menebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Luar biasa, saudara. Kalau saya mau pergi ke Cibadak, Cikoleang, pelayanan misi, maka orang sekretariat memberikan apa? Memberikan itu apa? Tas anak-anak sekolah minggu. Kemudian saya memberikan harumnya Kristus. Harumnya Kristus dengan pemberian tersebut. Orang-orang di desa bisa pakai tas sekolah baru. Amin. Luar biasa. Mari kalau ada orang yang diberkati, memberkati anak-anak di desa, dia senangnya bukan main. Hanya tas, tapi mereka senang sekali. Mereka keciumlah harum Kristus keluar dari kapel. Amin. Yang keempat, hidup dalam kasih menyebar keharuman. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai korban, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Luar biasa, saudara. Dari kapel itu juga, saudara, ada yang meninggal, nggak bisa, rumahnya kecil. Boleh nggak titip di kapel? Boleh, saudara. Yang namanya Vicky dia bilang, boleh. Orang yang meninggal saja ditolongin sama kapel. Luar biasa. Kapel itu akan membawa harumnya Kristus, saudara. Orang yang miskin nggak bisa beli peti, mati. Ini waktu meninggal bingung. Orang kalau lagi kehilangan suaminya meninggal apa, pasti keluarganya lagi ini nih. Bingung, saudara. Saya sudah ngalamin. Bingung mau diapain ini, kalau meninggal mau ditaruh mana, rumahnya kecil. Harum Kristus keluar dari kapel. Luar biasa. Saudara jangan pindah ke gereja lain. Gereja ini penuh dengan harum Kristus. Luar biasa. Kemudian yang kelima adalah pemberian yang tulus membawa keharuman Kristus. Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Luar biasa, saudara. Kita pasti mengeluarkan yang harum, aroma harum. Aroma harum itu luar biasa, saudara. Saya punya teman di sini di gereja. Ini orang kalau duitnya banyak dia bagi. Luar biasa, saudara. Ngajak makan, teman-teman. Ternyata harum Kristus luar biasa, saudara. Kita kalau dekat sama dia, wow, diberkati. Kita kalau dekat sama dia, kita diajak makan. Kita dekat sama orang tersebut, maka mengeluarkan harum-harumnya Kristus. Amin. Saudara mau? Kalau saudara diberkati, ajak orang miskin diajak makan. Ya, jadi jangan kita enak-enak makannya dia yang enak-enak. Tetapi orang miskin gak makan, saudara. Jadi saya percaya semua GBI Pangkalan Jatim mengeluarkan harum Kristus. Amin. Saya tutup hari ini. Biarlah
kita tahu bahwa di Alkitab aja ada tulisan harum Kristus. Kenapa kita tidak membaca? Mari, kalau setelah kita tahu, kita akan mengeluarkan harum-harumnya Kristus. Amin ya. Biarlah kami Tuhan ubah menjadi harum Kristus. Sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Dan kami juga dapat memberitakan Injil kebenaran Kristus dari Cinere ini sampai 54 daerah. Orang yang benar, kami akan memberitakan kepada orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang tidak benar, supaya mereka bisa hidup berkelimpahan. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus, hidupnya tentu Yohanes 10 ayat 10 katakan, kita bisa hidup berkelimpahan karena kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita masuk dalam perjamuan. Bapa di surga, kami masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan melidiki hati kami, apakah hidup kami sudah hidup yang benar, sehingga kami juga melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang terluka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati perjamuan kudus siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan berdiri. Oh, darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Oh, darah-Mu Yesus, dengan darah-Mu yang kudus mengampuni kami, melayakkan kami untuk boleh semeja dengan Engkau pagi ini, memperingati kematian-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Oh, darah-Mu Yesus. Oh, terima kasih. Bebaskanku.
dijadikan baru, ku dijadikan. Sekali lagi, dijadikan baru, ku dijadikan baru. Apakah semua sudah menerima roti dan anggur perjamuan? Ada yang belum? Bisa angkat tangan ya. Mari kita berdoa, saudara. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati saudara pada kebaikan Tuhan. Mari kita ambil roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita angkat ini melambangkan darah Yesus Kristus? Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Saya rindu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Bapa di surga, biarlah melalui saat ini kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka semuanya diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati seluruh jemaat kami, sehingga semua yang miskin diperkaya, semua yang sakit disembuhkan, semua yang kekurangan pekerjaan diberikan jalan keluar. Kalau jalan-jalan itu mentok, maka Tuhan bukakan jalan-jalan yang luar biasa dari surga pertolongannya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi. Sekali lagi puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita bangkit berdiri.
saudaraku, kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Haleluya, haleluya. Uriana mata karala bashikini rala barala barala bayara la barala. Urana mata karala bashandara la barala barala bayara la. Damailah bangsaku, damailah Indonesia, damailah bangsaku. Amin. Dipenuhi dengan damai surgawi. Urala bata karala bashandara la bayara la barala barala. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu yang kudus saat siang hari ini. Kami membawa bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami membawa bangsa ini Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Penduduknya semua Tuhan, Engkau lawat ya Bapa. Roh takut akan Tuhan turun bagi Indonesia. Secara khusus Tuhan, kami akan melangsungkan pemilu ya Tuhan, Pilpres dan Pileg ya Bapa. Pada tanggal 14 Februari ini Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan, yang Pancasilais, yang nasionalis, yang toleran dan takut akan Tuhan. Bahkan mencintai bangsa ini ya Tuhan. Yang daripada Tuhan terpilih daripada-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk semua masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih. Hatinya terbuka ya Tuhan. Mata hati dan mata batinnya terbuka dan Engkau berbicara di dalam hati mereka. Dan mereka menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk pemimpin Indonesia ke depan. Kami bawa dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Lawatlah bangsa ini ya Tuhan. Lawatlah Indonesia ya Bapa. Lawatlah ya Tuhan. Urana mata karalabasyik ini ralabaralabaralabu. Semua Tuhan, panitia-panitia pemilu ya Tuhan. Baik KPPS ya Tuhan. Bawaslu. Ralabasyik ini ralabaralabu. Semua penyelenggara pemilu Tuhan. Kami bawa di hadirat-Mu Tuhan. Roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Bahkan TPS-TPS yang sudah dipersiapkan ya Tuhan. Roh Tuhan ada melingkupi di tempat-tempat itu ya Bapa. Kami tolak setiap kecurangan-kecurangan. Kami tolak setiap siasat-siasat jahat. Kami tolak semua yang bukan daripada Tuhan. Agenda-agenda dari si jahat kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua api-api asing kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga semua berjalan dengan baik, dengan damai, dan ada sukacita dalam Tuhan. Terima kasih baik yang ada di Indonesia, baik juga yang ada di luar negeri, di bangsa-bangsa dimanapun. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Masyarakat Indonesia menyalurkan hak pilihnya, memilih yang tepat yang daripada Tuhan. Tuhan berbicaralah di hati dan di pikiran, di roh, di jiwa, di mata batin mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin negara kami ya Tuhan yang saat ini. Tetap Tuhan dalam kendali-Mu Bapa. Kami memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Kami memberkati Tuhan wakilnya Bapak Kiai Maruf Amin ya Tuhan. Kami memberkati semua menteri-menterinya. Kami memberkati TNI, Polri. Kami memberkati Tuhan semua legislatif, yudikatif. Kami bawa ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka. Dan semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kedamaian yang Kau berikan bagi Indonesia, maka perekonomian Indonesia akan menjadi pulih, bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat terobosan demi terobosan di bangsa Indonesia. Semua awan kekelaman itu menyingkir. Kami percaya gereja Tuhan bangkit menggerami kota, menggerami bangsa Indonesia, menerangi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, 278 juta penduduk Indonesia, semua dalam kendali Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami percaya
Berkat-Mu sudah tercurah. Kami percaya keamanan sudah Engkau berikan Tuhan. Kami percaya pemimpin yang terbaik juga sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Amin. Amin. Silakan kembali duduk saudaraku. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, berikut pengumuman ibadah raya hari ini. Ibadah Infinitins atau ibadah remaja diadakan siang ini jam 1 siang di Kapel 51 yang akan dibawakan oleh pendeta muda Veki Kuntum dengan tema menghasilkan buah Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani sebagai imam musik atau penyanyi, bidang musik GBI Pangkalan Jati Cinere membuka audisi musik dan singer yang akan diadakan hari Sabtu 24 Februari 2024 jam 10 pagi di Kapel 51 Studio Musik. Saudara dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi Saudara Danu atau Saudari Yohana di nomor yang tertera. Bidang wanita mandiri membuka workshop kreatif seperti menjahit, berias wajah, memasak, bahasa Inggris, kerajinan tangan, dan musik serta tari. Workshop ini terbuka untuk umum dengan biaya pendaftaran Rp5.000 dan biaya kartu anggota Rp10.000. Dengan harga mulai dari Rp50.000, saudara dapat mengikuti kelas workshop kreatif ini yang akan dimulai pada bulan Maret 2024. Daftar segera. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Irin di nomor yang tertera. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mohon perhatiannya untuk beberapa tambahan pengumuman hari ini, Minggu 4 Februari 2024. Atas nama pelayan dan seluruh jemaat GBI Pangkalan Jati Cinere, kami mengucapkan terima kasih Ibu Gembala PDM Susi Weliati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu berlimpah-limpah dalam pelayanan dan dalam keluarga. Kami ingin juga bertanya, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI Pangkalan Jati Cinere? Jika ada, boleh lambaikan tangan. Adakah? Tidak ada. Biarlah ini menjadi doa dan kerinduan kita bersama agar kursi-kursi diisi dengan jiwa-jiwa yang rindu beribadah bersama kita. Untuk informasi kegiatan bidang di GBI Pangkalan Jati Cinere sudah diinformasikan pada banner yang terdapat di pintu masuk Distrik Bank AL. Bapak Ibu bisa melihat dan membacanya di sana. Selanjutnya ada di tambahan pengumuman, telah ditemukan 1 buah cincin di toilet wanita. Jika ada para ibu yang merasa kehilangan bisa menghubungi saya atau bisa diambil di konter sekretariat. Demikian pengumuman untuk hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik kita. Minggu ini ada 2 kali persembahan. Yang pertama persembahan umum, yang kedua persembahan diakonia. Dan khusus untuk bulan ini, bulan Februari, ada persembahan buah sulung. Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang belum menerima amplop persembahan maupun amplop buah sulung? Para pelayan Tuhan akan membantu. Adakah? Jika sudah semua, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, buat segala kasih-Mu, buat segala berkat-Mu, buat segala cinta-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk pujian dan penyembahan, untuk firman yang boleh kami dengar. Bapa, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kau berkati, Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami. Berkati persembahan kami, berkati buah sulung kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur tidak sia-sia. Kami percaya kami akan mendapat berlimpah, limpah, dan limpah. Dan kami juga percaya keluarga kami, keluarga besar kami akan Kau cukupkan. Engkau akan berkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik.
berkati jemaatmu, berkati tangan-tangan yang terangkat, berkati usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, yang sudah memberikan persembahan, kita bangkit berdiri saudaraku. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Amin. Dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri sekali lagi, Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang manis dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat